Beneil Dariush and Islam Makhachev, you still want to make that fight next? I do. Winner of that fight, would that be for the #1 contender spot? Yes. You fighting Charles Oliveira for the vacant lightweight strap? Yeah, I don't know. Test at 3 minutes, 22 seconds of the very first round. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Charles Dubois. Divisi ringan telah pecah menjadi hiruk-pikuk setelah UFC 274 di mana Charles Oliveira tetap menjadi pria dengan target di punggungnya tetapi tanpa gelar yang dimilikinya. Setelah kehilangan bobot untuk headlinernya melawan Justin Gaethje, Oliveira membutuhkan kurang dari 1 ronde penuh untuk membalikkan upaya kedua The Highlight dalam meraih gelar UFC di dalam karirnya. Menemukan kuncian rear naked choke pada menit ketiga 22 detik, Oliveira memaksa tap dari Gaethje sehingga memperpanjang rekor 11 kemenangan beruntunnya yang luar biasa. Seandainya The Bronx tidak dicabut dari kejuaraan UFC ringan karena datang dengan kelebihan setengah pound, kemenangan itu akan menjadi pertahanan gelar keduanya yang sukses. Sekarang sang mantan juara akan berusaha merebut kembali apa yang tidak pernah hilang darinya di dalam oktagon saat bertanding di waktu berikutnya, dan ini hanyalah masalah siapa lawan berikutnya. Ketika menyarankan untuk menghadapi Conor McGregor dan Nate Diaz pada malam yang sama, Oliveira mendapat reaksi negatif dari siapa yang dianggap pantas sebagai penantang berikutnya peringkat 4 UFC divisi ringan, Islam Makhachev. Charles The Bronx, lucu kamu memanggil Nate yang belum memenangkan pertarungan selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama mengatakan aku harus mendapatkan sesuatu. Katakan saja dengan jujur bahwa kamu takut kalah. Jiu-jitsumu tidak akan berhasil dalam pertarungan kita dan kamu tahu itu. Tweet Makhachev yang sangat merasakan kekecewaan atas panggilan Oliveira kepada Nate Diaz atau McGregor. Merasa risih dengan tweetan Islam Makhachev sebagai sesama mantan pemegang gelar dari Brazil, Rafael dos Anjos, datang untuk membantu rekan senegaranya Oliveira dengan cepat membalas pesaing Rusia yang sedang naik daun itu. Dari balasannya di Twitter, RDA tampak berang dengan mengatakan, "Diam Islam. Satu-satunya orang yang takut kalah di sini adalah kamu. Anda terekspos pada minggu pertarungan itu dengan gertakan dan tidak melakukan pertarungan. Beneil Dariush sedang menunggumu." RDA membalas dengan nada tinggi. Alasan RDA yang mengatakan jika Islamlah yang takut kalah dalam pertarungan merujuk pada pengganti singkat ketika Dariush membatalkan pertarungan di mana RDA diharapkan untuk menggantikan Beneil, namun Islam menolak bertarung dengannya. Dan sebelumnya juga antara Dariush dan dos Anjos, keduanya telah dijadwalkan untuk menghadapi Makhachev dalam beberapa tahun terakhir. Namun potensi pertarungan itu tidak membuahkan hasil karena berbagai alasan di antara ketiga pihak. Tidak menerima begitu saja apa yang telah dilontarkan RDA, Islam Makhachev pun kembali membalas dengan pernyataan yang cukup beralasan dengan mengatakan, "Saya ada di sana pada tanggal 26 Februari untuk Beneil dan ada di sana 2 kali untukmu pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 dan 30 Oktober tahun 2021. Tetapi kamu tidak pernah muncul, jadi tutup mulutmu, bocah tamparan Mexican." Jawab Islam Makhachev dengan mengingatkan rencana pertarungan di antara mereka sebelumnya, namun digagalkan oleh RDA sendiri disebabkan masalah kesehatan. RDA juga merasa beralasan untuk membalas cuitan Islam Makhachev dengan kembali mengatakan, "Aku juga ada untukmu 2 kali, jangan mainkan permainan ini. Kamu menarik diri pada minggu pertarungan, begitu aku memanggil gertakanmu sekali," balasnya. Antara Islam dan RDA tampaknya terkena dampak dari keriuhan di sisi ringan setelah tanpa pemegang mahkota yang mengakibatkan keduanya saling berbalas pantun mengungkapkan siapa sebenarnya yang lari dari pertarungan. Dos Anjos pada pertarungan terakhirnya juga mengalami berantakan ketika dia dipesan untuk melawan Rafael Fiziev.
Kemudian Renato Moicano Carneiro dimasukkan ke dalam slot di UFC 272 menyusul tes positif COVID-19 dari fisik. Dan kini kedua rival itu telah dijadwalkan ulang untuk diturunkan pada tanggal 9 Juli tahun 2022. Setelah sabuk divisi ringan tanpa tuan, kemelut perebutan pun semakin mencolok di antara pesaing ketika sang mantan juara memberi peluang pertarungannya dengan Nate Diaz atau McGregor. Ali Abdelaziz juga menyayangkan sikap dari Oliveira ini yang telah memanggil kedua petarung veteran tersebut. Padahal menurutnya Oliveira seharusnya memanggil antara Beneil Dariush atau Islam Makhachev sebagai pesaing yang menempati posisi kedua dan ketiga dan memiliki rekor 7 kemenangan beruntun serta 10 kemenangan beruntun. Abdelaziz menyarankan agar sebaiknya Oliveira memilih di antara keduanya untuk lawan berikutnya agar tidak ada pandangan negatif dari potensi seluruh pertarungan di sisi kelas ringan. Namun tampaknya harapan Abdelaziz tidak akan menjadi kenyataan setelah Presiden UFC Dana White tetap dalam rencananya yang masih ingin menyaksikan antara Islam Makhachev melawan Beneil Dariush, meski komentator UFC Joe Rogan turut menyuarakan agar Islam vs Dariush dibatalkan diganti dengan Islam versus Oliveira. Setelah tayangan bayar pertayang minggu lalu, Dana White mau tak mau harus memikirkan banyak hal terkait divisi ringan tentang bagaimana meneruskan pengerjaan untuk pertarungan berikutnya ketika Charles Oliveira bukan lagi sang juara, sementara Michael Chandler datang dengan kemenangan besar yang menakjubkan, mengindikasikan banyak pesaing lain yang menunggu untuk mengetahui nasib mereka di divisi ini. Pendapat populer adalah bahwa Islam Makhachev harus melawan Charles Oliveira untuk gelar yang sekarang kosong. Namun White masih berinvestasi dalam gagasan melihat Islam melawan Dariush dalam kontes yang seharusnya berlangsung awal tahun ini sebelum Beneil harus mundur disebabkan cedera. Tentu saja ada banyak pertanyaan, kenapa harus Islam yang digadang langsung melawan Oliveira bukannya Dariush? Padahal dilihat dari peringkat pesaing, Beneil masih berada di atas Islam Makhachev. Kemungkinan pandangan ini tertuju pada pernyataan Beneil yang sempat mundur ketika pertarungan melawan Islam akan digelar. Ditambah lagi sang manajemen benar-benar tidak menyukai pertarungan kedua petarung ini dalam hal perebutan peringkat pesaing. Dalam sebuah konferensi pers, White memberikan jawaban menarik bahwa dia sebenarnya masih ingin melihat pertarungan antara Islam melawan Dariush, namun Joe Rogan tiba-tiba menyarankan agar potensi pertarungan itu segera dibatalkan. Ya, tapi Joe Rogan baru saja menangkapku di lorong dan menyuruhku untuk tidak melakukannya, kata White mengungkapkan apa yang telah disarankan Joe Rogan kepadanya. Selanjutnya Skymo sebagai penanya dalam wawancara tersebut melanjutkan pertanyaannya dengan menanyakan apakah itu akan menjadi pertarungan pesaing nomor 1. Presiden UFC itu pun menegaskan dengan mengatakan, iya, itu pasti. Namun tetap saja hiruk pikuk di divisi ringan masih akan berlangsung, apalagi setelah Oliveira malah memanggil kedua petarung di luar dari Islam dan Dariush. Kendalinya ada pada Dana White jika saja sang presiden membuang jauh-jauh keinginannya untuk melangsungkan pertarungan di dalam oktagon tanpa ada unsur finansial yang menjadi kepentingan utama. Sesuai janjinya, siapapun pemenang antara Islam dan Dariush akan langsung menjadi pesaing nomor 1. Sebaiknya White tidak mengerjakan pertarungan Oliveira sebelum pemenang Islam versus Dariush ditemukan hasilnya. Karena biar bagaimanapun juga, baik McGregor maupun Nate Diaz tidak lagi sebagai generasi petarung UFC yang notabene-nya hanya akan mengoleksi daftar kekalahan mereka saja jika bertarung dengan Charles Oliveira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.